Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan, mahasiswa Unisnu semester 6, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya membuat video tentang bagaimana sebuah aplikasi membuat Twitter clone, di mana saya akan menjelaskan jalannya login itu seperti apa. Ya, mungkin di video kali ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar dan langsung kepada poin-poinnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pemilihan kata atau kekurangan informasi, saya minta maaf. Nanti kawan-kawan bisa memberikan saran, memberikan komentar kepada saya. Oke, yang pertama adalah saya mengcloning kode, membuat kode ini dari awal Twitter clone berdasarkan materi yang dibagikan oleh Bapak dosen, mulai dari pendahuluan, mulai dari dan sebagainya, kemudian persiapan project, apa yang perlu disiapkan, seperti setup app write dan package dan sebagainya, manifest, endpoint, kemudian database ID dan sebagainya. Kemudian kepada arsitektur. Nah, ini yang penting. Dalam arsitektur ini disebutkan bahwa UI kemudian terbagi menjadi UI, C itu controller, R itu repository. Di mana UI mempresentasikan tampilan yang dilihat oleh user, controller akan mempresentasikan logik atau permintaan data, sedangkan repository mempresentasikan kegiatan API meliputi fetch, insert, update, dan delete data. Sehingga dari gambar ini UI hanya bisa dikomunikasikan dengan controller, kemudian controller komunikasi dengan repository, begitupun sebaliknya. Sehingga UI tidak bisa berkomunikasi langsung lewat ke repository. Dia harus melewati controller terlebih dahulu. Begitupun repository, dia tidak bisa berhubungan dengan UI tanpa melalui controller. Tidak bisa. Kemudian membuat seperti yang tadi dibicarakan bahwa kita membuat login view-nya seperti dulu. Mulai dari kita import package, import report, kemudian UI dan sebagainya kita masukkan, buat log UI-nya dulu. Di sini dibungkus melalui consumer stateful, kemudian di builder sampai di sini on loginnya membacanya melalui out controller. Nah, kita bisa lihat ya, control klik, dilihat final, out control provider, step, notifier provider. Nah, di sini out control provider ya. Nah, di sini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk berhubungan dengan repository permintaan itu harus menggunakan controller. Nah, di sini Mimin membuat sebuah folder controller di mana controller ini akan membuat sebuah menulis bagaimana sync up, require string untuk email, string untuk password, kemudian require build context untuk konteksnya. Asinkronnya saat lawan tidak dikirimkan secara tidak langsung akan final result, menunggu out API, kemudian email di get email dan password. Nah, untuk yang sync up-nya, untuk yang loginnya itu string emailnya sama seperti ini. Jadi ini akan menunjukkan snack bar-nya. Kembali lagi ke login view. Di login view ini kita membuat tampilannya seperti apa. Kita coba jalankan saja. Kita mainkan emulator dulu ya. Kita akan jalankan emulator.
kita jalankan emulator. Sembari menunggu emulatornya ya, setiap di dalam dokumen app.write, karena kita menggunakan app.write dalam documentation, kita cari login app.web for Flutter, karena kita menggunakan Flutter. Kita akan cari yang login app.web for login. Coba dokumen objek. Dilihat di sini kan terlihat project ID-nya. Untuk yang mana ya? Nah, ini kan bahwa kita harus menginputkan manifest, di mana terdapat project ID-nya setiap kita memasukkan dalam pembuatan ini, dalam setiap membuat out controller. Nah, makanya di dalam login view kita lihat di sini ada konstandar. Jadi dia itu mengambil dari konstandar. Nah, app.write dan asset ya, app.write. Nah, di sini ini app.write konstan ini nanti dipanggil ke app.write konstan ini dipanggil ke konstan dipanggil supaya apa? Supaya kita tidak membuat sync up-nya itu berulang kali dengan dengan membuat manifestnya terus menerus. Jadi kita membuat ininya di dalam folder konstan, di mana ini nanti dipanggil supaya memudahkan kita dalam pembuatan sync up-nya. Nah, seperti ini ya. Kita jalankan dulu di main. Nah, di main ini kan kita import package Flutter, kemudian mengambil view tadi, template-nya, dan package Flutter Riverport. Nah, dilihat di sini bahwa material app-nya, dem-nya, kemudian home-nya login view. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di dalam provider ini juga berguna di mana kita men-set endpoint-nya dan set project-nya. Karena daripada kita membuat satu-satu yang seperti saya katakan tadi, Mimin membuat folder konstan asset app.write konstan ini untuk mendeklarasikan endpoint dan project ID-nya. Nah, endpoint dan project ID-nya ini didapat dari app.write yang telah kita setup di awal tadi. Nah, ini adalah tampilan login view-nya. Ini. Kemudian kita sync up. Kita sudah memberikan snack bar bahwa apabila kita kosong, maka parameter email tidak ada dalam option. Kita harus masukkan. Misal admin@gmail.com. Coba kita tidak memasukkan password, nanti dia password is not option, berarti tidak boleh kosong password. Kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita berikan 6. Loh, ternyata invalid password. Password must be adalah 8 karakter, berarti passwordnya harus lebih dari 8 lebih dari sama dari 8 karakter.
678. Nah, di sini kita lihat ya. Ini masuk, email ini masuk ke app web yang kita gunakan sebagai database tadi. Jadi kita lihat tadi bahwa urutannya kita membuat sebuah UI melalui login view, kemudian kita menggunakan out controller sebagai controllernya, di mana dalam controller out controller ini terdapat repository yang dikirimkan untuk apa? Ya tadi untuk mulai tadi yaitu membaca, kemudian update data dan insert hingga delete data. Nah, untuk yang kasus ini kan kita baru mengirim data atau membaca data yang seperti itu. Jadi setiap di sini baru sync up-nya dulu, untuk loginnya belum kita bahas, belum Mimin lanjutkan untuk codingannya, tapi secara garis besarnya hampir sama, bahwa kita harus membuat sebuah login view dulu untuk bisa berkomunikasi dengan controller dan menggunakan repository. Jadi 3 itu harus digunakan, harus ada login view-nya sebagai login view, folder login view ini untuk dia UI-nya add control sebagai controllernya, dan di dalam terdapat konteks. Yang kemudian dari semua folder tadi kita akan import, ya, kita akan import ke main dir, di mana di situ kita menjalankan program kita, mendebug program kita atau merun emulator kita di sana. Jadi kita membuat beberapa folder supaya memudahkan kita untuk ekspor, mulai dari di folder aset kita mengimport aset-aset yang digunakan seperti logo Twitter dan sebagainya. Kemudian di folder lib, di common kita masukkan common untuk ekspor small button bar-nya yang ini, loading page-nya saat tadi muter, dan rounded small button-nya. Ini apa? Ini tuh UI yang kita nanti ekspor ke, entah itu ke login view yang kita akan import. Kemudian di folder konstan ada app konstan tadi yang kita mendedikasikan app konstan dari mulai database ID, project ID, dan endpoint, yang ini masuk ke dalam folder provider. Jadi kita tidak mendedikasikan secara berulang kali, tapi kita membuat sebuah folder yang kita langsung deklarasikan dan kemudian kita import saja, biar itu terbaca terus menerus tanpa kita membuat endpoint, men-set endpointnya, men-set projectnya, dan itu akan terlalu membantu kita mengefisienkan codingan supaya lebih ringkas dan memudahkan kita dalam debugging ataupun dalam membedah codingan tersebut. Aset konstanta berisi ya aset-aset yang kita butuhkan, mulai dari aset set, logo, mobil, dan sebagainya. Ya, ini konstantnya kita mengekspor app constant dan nah ini dan akses constant. Jadi dari yang folder app ini dimasukkan dalam constanta. Kemudian UI constanta mengimport folder constanta menjadi satu dalam bungkusan kelas UI constants app bar. Nah, kemudian core ini Tyler provider sama tugasnya. Kemudian di out control inilah yang paling penting, karena ini menghubungkan UI yaitu login view ke dalam controller untuk membaca konteks yang dikirim repository ke dalam database. Jadi tanpa controller kita tidak bisa mengkomunikasikan UI langsung ke repository. Begitupun sebaliknya. Tanpa repository, tanpa UI juga akan menyulitkan dalam input data atau sebagainya. Baru kita play. Nah, ini kan karena ini
Coba kita down, ini berarti kan karena emailnya sama, ada snack bar-nya atau ada notifikasinya atau yang namanya notifier. Nah, tadi kita di out control kan ada step notifier ya, di sini ada notifiernya. Sing up require berarti harus diisi stringnya juga, passwordnya juga harus diisi. Nanti akan muncul snack bar-nya berisi tadi seperti pesan seperti ya mungkin emailnya yang disingkatkan sama atau passwordnya kurang. Nah, coba ini helian@gmail.com. Apakah ini kita coba down? Oh, ternyata email ini juga sudah pernah digunakan ya. Email lupa. Mungkin terlalu banyak percobaan ya, sehingga ya kita random aja ya. unisnu@ac.id. Oke, down. Oke, sepertinya jaringan internet ternyata sedang memburuk. Kita tutup saja. Kita tutupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, atau kurang tutur kata yang kurang pas, banyak materi yang kurang. Saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.